Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita melakukan perkuliahan dengan mata kuliah pengantar ekonomi syariah. Agenda pembahasan kita adalah dua sub pembahasan. Yang pertama tentang sistem ekonomi dan yang kedua adalah 5 prinsip dasar transaksi syariah. Untuk istilah dalam ekonomi syariah, terus kemudian perbedaan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional, riba, lembaga ekonomi syariah di Indonesia dan ekonomi Islam di tengah masyarakat global, itu nanti akan kita simak pada video berikutnya. Oke, langsung saja kita bahas materi yang pertama, yaitu tentang sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu ada beberapa. Yang pertama adalah sistem ekonomi sosialis, sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi Islam, dan sistem ekonomi campuran. Pada sistem ekonomi sosialis, ini beberapa ada yang menyebut juga sistem ekonomi komunis. Jadi paham ini muncul sebagai akibat dari paham kapitalis yang mengeksploitasi manusia. Sehingga muncullah sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi komunis. Sistem ekonomi sosialis ini dia negara ikut campur cukup dalam dengan perannya yang sangat dominan. Jadi negara ikut berperan dalam sistem ekonomi ini. Semuanya diatur oleh negara. Bagaimana ciri-ciri sistem ekonomi sosialis atau komunis ini? Yang pertama, tidak adanya kebebasan dalam melakukan aktivitas ekonomi bagi individu-individu, melainkan semuanya untuk kepentingan bersama. Sehingga pada sistem ekonomi sosialis ini, semuanya diatur oleh negara. Tidak ada aktivitas individu, semuanya untuk kepentingan bersama. Ciri yang kedua adalah tidak diakuinya kepemilikan pribadi. Karena apa? Pada sistem ekonomi sosialis ini semuanya dilakukan oleh negara, sehingga kepemilikan pribadi tidak diakui. Dan yang ketiga, negara bertanggung jawab dalam mendistribusikan sumber dan hasil produksi kepada seluruh masyarakat. Jadi semuanya yang mengatur itu adalah negara. Baik proses produksinya, distribusinya, harganya, dan lain sebagainya, semuanya diatur oleh negara. Yang kedua adalah sistem ekonomi kapitalis. Nah, pada sistem ekonomi kapitalis ini, dia sistem yang sangat menganut mekanisme pasar. Artinya, semua kegiatan ekonomi itu diserahkan kepada pasar. Sehingga apa? Sistem ekonomi kapitalis ini dia kebalikannya dari sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi komunis. Yang menjadi cita-cita utamanya adalah adanya pertumbuhan ekonomi. Sehingga pada sistem ekonomi kapitalis ini dia bertujuan untuk pertumbuhan ekonomi itu bertumbuh sangat baik. Bagaimana ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis ini? Jadi dia setiap individu dapat melakukan kegiatan ekonomi. Bukan diatur oleh negara, jadi semuanya boleh melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, diakuinya kepemilikan pribadi. Karena semua individu melakukan kegiatan ekonomi, maka kepemilikan individu itu diakui. Dan yang ketiga, pemilik modal besar biasanya menguasai pasar. Nah, ini adalah kelemahan dari sistem ekonomi kapitalis, di mana mereka yang memiliki modal besar, maka mereka yang menguasai pasar. Harga ditentukan oleh pasar. Misalnya, setiap individu boleh berjualan bakso misalnya. Maka yang menentukan harga bakso itu adalah penjual.
Penjual boleh menentukan harga misalnya 1 mangkok 100.000, 1 mangkok 50.000, 1 mangkok 10.000. Tetapi nanti pembeli yang akan mengejar siapa saja penjual yang dianggap worth it dalam transaksi tersebut. Misalnya pembeli akan memilih harga bakso 10, 15, atau 25.000 dengan rasa yang enak, sehingga yang 100.000 ini ada kemungkinan tidak laku. Sehingga apa? Harga itu nanti yang menentukan adalah pasar. Karena pasar mengetahui, oh kalau bakso itu yang wajarnya adalah 20.000 misalnya. Nah, itu adalah yang menentukan pasar. Kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi campuran. Jadi, sistem ekonomi campuran ini dia merupakan perpaduan antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Mereka mengambil jalan tengah antara kebebasan dan pengendalian, yang berarti juga garis tengah antara peran mutlak negara dan peran menonjol individu. Jadi, di dalam sistem ekonomi campuran ini ada campur tangan negara dalam penentuan harga, tetapi juga individu ikut melakukan kegiatan ekonomi di sana. Cirinya bagaimana? Nah, dalam sistem ekonomi campuran ini, kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Transaksi ekonomi terjadi di pasar dan ada campur tangan pemerintah. Terus kemudian yang ketiga ada persaingan serta ada kontrol dari pemerintah. Jadi pada sistem ekonomi campuran ini tidak sebebas-bebasnya diserahkan kepada pasar, namun juga tidak sepenuhnya dikuasai oleh negara. Jadi di sana ada jalan tengah. Kemudian yang terakhir adalah sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam ini dia sangat berbeda dengan sistem ekonomi dari yang ketiga tadi, baik itu komunis atau sosialis maupun sistem ekonomi yang lain. Jadi kalau sistem ekonomi syariah ini dia bukan pula berada di ketiga sistem ekonomi tadi. Dia sangat bertolak belakang dengan kapitalis yang lebih bersifat individual. Dia juga sangat bertolak belakang dengan sosialis yang memberikan hampir semua tanggung jawabnya kepada warganya serta komunis yang ekstrim. Sistem ekonomi Islam ini dia menetapkan bentuk perdagangan serta penghikmatan antara boleh dan tidak boleh ditransaksikan. Jadi kalau di dalam sistem ekonomi Islam ini dia kajiannya adalah boleh dan tidak boleh, halal dan haram. Kalau menurut Al-Quran itu boleh, maka itu boleh dilakukan. Namun sebaliknya, jika di dalam Al-Quran mengharamkan, maka itu tidak boleh dilakukan. Ekonomi Islam dia harus mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, memberikan rasa adil, kebersamaan, dan kekeluargaan, serta mampu memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap pelaku usaha. Sehingga apa? Dalam sistem ekonomi Islam ini, dia merupakan sebuah paradigma. Sistem ini dia sudah ada sejak dulu, begitu. Bahkan sebelum sistem ekonomi konvensional itu ada. Sistem ekonomi Islam ini awal mulanya dilakukan oleh Rasulullah, di mana dulu itu ada yang namanya Baitul Mal. Sehingga apa? Semua kekayaan negara itu disimpan di Baitul Mal. Kemudian pendistribusiannya itu dilakukan secara adil. Menurut Yusuf Qaradawi, sistem ekonomi Islam tidak berbeda dengan sistem lainnya dari segi bentuk, cabang, rincian, dan cara pengaplikasian yang beraneka ragam. Namun menyangkut gambaran global yang mencakup pokok-pokok petunjuk, kaidah-kaidah pasti, arahan-arahan prinsip, yang juga mencakup sebagian cabang penting yang bersifat spesifik, ada perbedaannya. Nah, sistem ekonomi Islam ini dia hadir jauh lebih dahulu dari kedua sistem yang dimaksud di atas, yaitu komunis dan kapitalis. Abad ke-6, sistem ekonomi Islam ini hadir,
Kalau kapitalis itu abad ke-17. Kalau sosialis itu abad ke-18. Dalam sistem ekonomi Islam yang ditekankan adalah terciptanya pemerataan distribusi pendapatan. Sehingga dalam sistem ekonomi Islam ini tujuannya adalah untuk keadilan. Selanjutnya adalah prinsip ekonomi syariah. Jadi prinsip ekonomi syariah ini meskipun di dalam sistem Islam itu tidak banyak dibahas di dalam Al-Quran ya, yang dibahas itu hanya prinsip-prinsip dasarnya saja. Apa saja prinsip itu? Yang pertama adalah kesatuan atau unity. Yang kedua adalah keseimbangan atau equilibrium. Yang ketiga adalah kebebasan atau free will. Dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, prinsip transaksi syariah ini dia harus menganut 5 prinsip. Prinsip yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah. Prinsip yang kedua adalah keadilan atau adalah. Prinsip yang ketiga atau kemaslahatan yaitu atau disebut juga maslahah. Prinsip yang keempat adalah tawazun atau keseimbangan, dan prinsip yang terakhir adalah universalisme atau sumuliyah. Kita akan bahas satu-satu tentang kelima prinsip ini. Kita bahas yang pertama adalah ukhuwah atau persaudaraan. Prinsip persaudaraan atau ukhuwah itu memiliki ciri-ciri yang pertama saling mengenal atau ta'awun. Yang kedua, saling memahami atau tawahum. Yang ketiga, saling menolong. Yang keempat, saling menjamin. Dan yang kelima adalah saling bersinergi atau beraliansi. Ketika melakukan prinsip pada transaksi itu, yang pertama adalah harus memiliki rasa saling mengenal. Nah, rasa saling mengenal ini dalam prinsip transaksi itu disebut dengan prinsip persaudaraan, sehingga dalam transaksi syariah itu kita harus saling mengenal, memahami, menolong, menjamin, lebih mudah begitu. Sehingga apa? Ketika kita melakukan transaksi kepada orang yang kita kenal, terus kemudian karena sesama saudara jadi kita saling memahami, menolong, maka transaksi itu akan lebih indah. Yang kedua adalah prinsip keadilan atau adalah. Pada prinsip keadilan ini, dia harus terhindar dari yang namanya maghrib. Nah, ini kita singkat maghrib ya. Maisir, goror, dan riba. Kita bahas dulu ke riba. Riba itu dia adalah unsur bunga dalam bentuk dan jenisnya baik riba nasiah maupun riba fadl. Jadi semua bentuk riba itu tidak diperbolehkan. Riba itu apa? Dia adalah tambahan dari pinjaman begitu ya. Terus kemudian maghrib. Yang kedua adalah maisir. Maisir itu sejenis transaksi yang seperti judi. Jadi itu tidak diperbolehkan atau mengandung unsur spekulatif. Jadi di dalam transaksi syariah itu tidak boleh kita ada unsur judi di situ. Misalnya untung-untungan. Kalau misalnya saya beli 1 juta tanpa dikelola uang itu, tapi dia mengharapkan untung begitu ya. Misalnya dengan main di bursa saham dan lain sebagainya. Terus kemudian goror. Goror itu dia ketidakjelasan. Jadi seperti membeli, kalau pepatah mengatakan seperti membeli kucing dalam karung. Nah, ini yang tidak boleh. Yang selanjutnya adalah kezaliman. Unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Itu tidak boleh. Yang ketiga adalah haram. Haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional yang terkait. Jadi apapun itu yang haram kalau di dalam transaksi syariah itu tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah prinsip kemaslahatan atau maslahah. Pada prinsip kemaslahatan ini
dia harus memelihara maqasid syariah. Apa saja itu maqasid syariah? Yang pertama adalah memelihara agama, akidah, keimanan, dan ketakwaan. Seorang muslim dia harus memelihara agamanya. Terus yang kedua adalah memelihara akal atau akal. Sehingga apa? Kita sebagai seorang muslim harus memelihara akal kita dari hal-hal yang tidak masuk akal, begitu ya. Terus kemudian yang ketiga memelihara keturunan atau nas. Yang keempat memelihara jiwa dan keselamatan atau nafas. Dan yang ketiga adalah memelihara harta benda. Sehingga prinsip kemaslahatan atau maslahah mursalah itu dia memelihara yang namanya maqasid syariah. Memelihara agama, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara jiwa, dan memelihara harta atau mal. Prinsip yang selanjutnya adalah prinsip keseimbangan atau tawazun. Tawazun ini dia meliputi beberapa, jadi harus seimbang antara aspek material dan spiritual, dia harus seimbang, aspek privat dan publik dia harus seimbang. Misalnya begini, privat itu contohnya adalah barang milik pribadi, sedangkan publik itu adalah barang milik umum. Alun-alun itu adalah barang milik umum, dia harus dijaga, tetapi kita juga harus menjaga aspek dari pribadi kita, barang-barang milik pribadi kita. Jangan sampai kita mencoret-coret fasilitas umum. Begitupun kita kan tidak rela juga ketika barang-barang pribadi kita dicoret-coret oleh orang lain. Terus kemudian seimbang antara sektor keuangan dan sektor real. Jadi perbankan dengan misalnya UMKM itu dia harus seimbang. Bisnis dan sosial. Keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian. Itu dia harus seimbang. Nah, prinsip yang terakhir adalah prinsip universalisme atau sumuliyah. Prinsip ini untuk semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta atau rahmatan lil alamin. Nah, prinsip ini dia harus dijaga kalau misalnya di dalam sebuah lembaga, Ibu contohkan misalnya kalau untuk stakeholder, kalau di perguruan tinggi misalnya stakeholdernya siapa? Ya, stakeholdernya adalah mahasiswa, dosen, tendik, orang tua siswa, pengguna lulusan. Pengguna lulusan itu misalnya apa? Misalnya ada alumni kita yang bekerja di lembaga keuangan, misalnya di BSI atau misalnya di mana. Nah, stakeholder itu adalah para pihak yang ada di BSI itu. Jadi pengguna lulusan atau misalnya alumni kita ada yang bekerja menjadi guru misalnya. Nah, guru atau lembaga pendidikan itu adalah stakeholder kita. Oke, mungkin itu saja video pembelajaran kita tentang pengantar ekonomi syariah, khususnya tentang prinsip dasar ekonomi syariah. Dari Ibu cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.